Hai, Assalamualaikum. Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana sebenarnya sistem pendidikan yang kita jalani sekarang ini berasal? Dulu, belajar itu tidak selalu di kelas dengan meja dan papan tulis seperti sekarang loh. Perjalanan pendidikan dari masa ke masa ternyata panjang, penuh perubahan, dan pastinya menarik untuk diikuti. Yuk, kita telusuri bareng bagaimana pendidikan berkembang dari zaman dulu hingga jadi seperti yang kita kenal hari ini. Nah, jadi teman-teman, sejarah Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari masa prasejarah hingga masa modern. Dalam setiap periode, kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan, mulai dari cara hidup sederhana, berkembangnya kerajaan-kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha, masuknya pengaruh Islam, hingga masa penjajahan Belanda. Setelah itu, Indonesia memasuki masa kemerdekaan dan terus berkembang hingga era sekarang yang lebih modern dan maju. Prasejarah adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan, yang diperkirakan berlangsung sejak jutaan tahun lalu hingga sekitar 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Karena tidak ada tulisan, informasi tentang masa prasejarah diperoleh dari hasil penelitian seperti fosil, artefak, lukisan gua, dan sisa-sisa kehidupan lainnya. Masa ini berakhir ketika manusia mulai mengenal sistem tulisan yang menandai awal masuknya zaman sejarah. Pendidikan belum berbentuk sekolah seperti sekarang, melainkan berupa proses belajar sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia purba belajar melalui pengalaman langsung, meniru, dan berlatih untuk bertahan hidup seperti berburu, meramu, membuat alat dari batu, serta mengenal api. Pendidikan pada masa ini biasanya diajarkan oleh orang tua atau anggota kelompok yang lebih tua kepada generasi muda. Seiring perkembangan zaman, terutama saat manusia mulai hidup menetap dan mengenal bercocok tanam, pengetahuan yang diajarkan juga semakin berkembang, seperti teknik bertani, beternak, dan membuat tempat tinggal, sehingga pendidikan mulai berperan penting dalam mempertahankan dan mewariskan budaya serta keterampilan hidup. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia yang diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi, pendidikan mulai berkembang lebih teratur dibandingkan masa sebelumnya. Pendidikan umumnya berpusat di lingkungan kerajaan, candi, atau tempat ibadah. Terdapat beberapa kerajaan besar yang berkembang dan berpengaruh, diantaranya adalah Kerajaan Kutai sebagai salah satu yang tertua, kemudian Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, serta Kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Buddha di Sumatera. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam perkembangan agama, budaya, dan pendidikan pada masa itu, yang mana diajarkan oleh para pendeta atau kaum Brahmana. Materi yang dipelajari meliputi ajaran agama Hindu dan Buddha, bahasa Sanskerta, sastra, filsafat, serta pengetahuan tentang pemerintahan dan moral. Bentuk pendidikannya masih bersifat terbatas, biasanya hanya untuk kalangan bangsawan atau orang tertentu, dan dilakukan dengan cara menghafal, mendengarkan, serta mengikuti ajaran guru. Seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan besar, pendidikan juga berperan penting dalam menyebarkan agama, budaya, dan sistem nilai kepada masyarakat. Masa Islam di Indonesia yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, pendidikan mulai mengalami perubahan dengan masuknya ajaran Islam melalui para wali songo, pedagang, dan para ulama. Pendidikan pada masa ini berpusat di masjid, surau, dan pesantren dengan para ulama atau kiai sebagai pengajar. Adapun pesantren pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia diperkirakan mulai muncul sekitar abad ke-15 Masehi, terutama di Pulau Jawa. Pesantren yang sering dianggap sebagai salah satu yang paling awal adalah yang didirikan oleh Sunan Ampel di daerah Ampel Denta, Surabaya. Materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, fikih atau hukum Islam,
akhlak, serta dasar-dasar membaca dan menulis huruf Arab. Metode belajarnya dilakukan dengan cara mengaji, menghafal, serta bimbingan langsung dari guru kepada murid. Pendidikan ini terbuka bagi masyarakat lebih luas, tidak hanya kalangan bangsawan, sehingga berperan besar dalam menyebarkan agama Islam dan membentuk nilai-nilai kehidupan masyarakat. Masa kolonial Belanda di Indonesia yang diperkirakan berlangsung dari awal abad ke-17 dan semakin kuat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Masehi. Pendidikan mulai diperkenalkan dalam bentuk sekolah formal oleh pemerintah kolonial. Namun, pendidikan pada masa ini sangat terbatas dan diskriminatif karena hanya dapat diakses oleh anak-anak bangsa Eropa, kaum bangsawan, dan sebagian kecil orang pribumi tertentu. Sekolah-sekolah seperti Sekolah Dasar Belanda, ILA's, Sekolah Menengah Pertama atau MULO, lalu ada pun Sekolah Raja, Quick School, yang mana didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pemerintah kolonial. Sistem pendidikannya sudah terstruktur dengan kurikulum, kelas, dan jenjang pendidikan. Tetapi tujuannya lebih banyak untuk kepentingan kolonial, bukan untuk mencerdaskan seluruh rakyat. Meski demikian, adapun kalangan pribumi yang kemudian melahirkan sekolah-sekolah swasta pergerakan nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa yang bertujuan memberikan pendidikan lebih terbuka dan membangun kesadaran kebangsaan walaupun sederhana dan memiliki keterbatasan. Pada masa kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1945 hingga sekarang, pendidikan berkembang pesat sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada awal kemerdekaan, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang lebih merata dan terbuka untuk seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial. Pendidikan diatur dalam kurikulum nasional dan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Bentuk pendidikan pada masa ini sudah formal dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di berbagai daerah, program wajib belajar, serta bantuan seperti beasiswa. Selain pendidikan formal, berkembang juga pendidikan non-formal dan informal untuk mendukung pembelajaran masyarakat. Secara umum, pendidikan pada masa kemerdekaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Nah, dari perjalanan panjang tadi, kita bisa lihat bahwa pendidikan selalu berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan manusia. Dari cara belajar yang sederhana hingga sistem yang semakin modern, semuanya punya peran penting dalam membentuk dunia yang kita jalani sekarang. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membuat kita lebih menghargai proses belajar yang kita jalani hari ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.